Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk ambil bagian, untuk bertakarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang agung ini. Alhamdulillah, 2/3 Ramadan sudah kita lalui. Semoga tanda-tanda ketakwaan mulai muncul pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau biasa kita mendengar takwa itu didefinisikan ulama imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Orang yang bertakwa berarti orang yang paling bisa menjalankan perintah Allah, paling bisa menjauhi larangan-larangannya. Kalau itu ada pada diri kita, maka insya Allah tujuan dari diwajibkannya ibadah puasa di bulan Ramadan sudah mulai nampak pada diri kita. Tetapi ada para ulama juga yang mendefinisikan bahwa yang dimaksud takwa itu adalah qaribum minallah harisun binnas. Takwa itu Bapak Ibu sekalian, dan ini mudah untuk kita ukurkan pada diri kita. Takwa itu kata para ulama lebih dekat kepada Allah, lebih peduli kepada manusia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau sudah 22 hari Ramadan kita lewati, kita merasa tambah dekat dengan Allah, tambah merasa muqarabah dengan Allah. Bahkan di dalam hadis itu, anta budallaha ka'annaka taroh, fa illam taroh fa innahu yaroh. Sampai sebegitunya, seakan-akan kita beribadah itu melihat Allah. Kalaupun tidak bisa, maka kita tambah yakin apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Inilah yang dimaksud dengan takwa, lebih dekat kepada Allah. Kemudian takwa juga lebih peduli dengan manusia. Dibuktikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat ayat-ayat tentang ketakwaan di dalam Al-Quran, banyak sekali. Salah satunya di surah Ali Imran, begitu juga di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan siapa itu orang-orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu al-muttaqin itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat ketiga itu kelihatan bahwa takwa itu adalah mendekat kepada Allah, peduli kepada manusia. Mendekat kepada Allah dari mana? Orang bertakwa itu dia beriman kepada yang gaib. Dia beriman, dia yakin ketika dia ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, dia yakin ada malaikat yang mencatat keburukannya. Ketika dia ingin berbuat baik, dia tambah semangat karena dia yakin balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di hari kemudian itu pasti nyata, dan itu benar-benar tujuannya. Ini yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib. Ketika dia melakukan sesuatu, dia yakin Allah akan balas. Ketika terbersih di dalam hatinya melakukan yang tidak baik, dia yakin Allah melihat. Puasa menambah sifat muqarabah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawasi, tambah dekat pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu ada pada diri kita Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah tujuan dari al-muttaqin, dari berpuasa agar kita menjadi pribadi yang bertakwa itu muncul pada diri kita. Kalau tidak, ternyata masih jauh dari kita. Kalau beribadah kita sekenanya, kalau bersedekah kita sekenanya, ada hal-hal yang membatalkan puasa, menghilangkan pahala puasa, masih kita lakukan, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan 6-7 hari lagi untuk kita mengejar ketertinggalan itu.
Dan Rasulullah SAW disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, ketika 10 hari terakhir, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Syadda ma'zirahu, Rasulullah kencangkan itu sarungnya, kainnya dikencangkan. Wa ahya lailahu, Rasulullah hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, bukan hanya sendiri, beliau bangunkan keluarganya. Ini jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Pertama, bertambah keimanan kita. Yang kedua, di dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga itu, benar pelaksanaan sholat kita. Wa yuqimunas sholat, rajin dia mendirikan sholat. Bukan hanya sholatnya yang rajin, tapi waktunya juga dijaga, terutama pelaksanaannya, wabil khusus kehusuannya. Karena ada orang yang sholat Bapak Ibu sekalian, tapi justru diancam dengan neraka. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak berpengaruh kepada kehidupannya. Dan untuk sholat yang khusyuk, Rasulullah SAW di dalam Ibnu Majah menyampaikan tips mudah sekali. Kata Rasulullah SAW, "Idza kumta fi sholatika fasolli sholata muwaddi'in." Rumus agar sholat kita khusyuk itu begitu. Kalau Bapak Ibu dan kita semua ini mau sholat, bayangkan sholat ini sholat muwadda kita. Sholat kita ini muwaddi, akan berpisah dengan dunia ini. Jangan-jangan sholat tarawih ini sholat terakhir kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Jangan-jangan sholat isya tadi itu sholat terakhir kita. Besok kalau Allah berikan waktu, berikan kesempatan, jangan-jangan sholat malam ini sholat terakhir kita. Dan kita yakin sebagaimana dibacakan oleh imam kita tadi di dalam sholat, waktu kita itu akan habis, akan ada masanya. Kalau sudah tiba masanya, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju, tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengukur ketakwaan kita, kita ukur bagaimana yuqimus sholat kita. Sholat itu kenapa kata ulama tidak menggunakan kata taf'alus sholat, tapi kata yuqimu. Itu menunjukkan bahwa sholat itu bukan hanya dilakukan secara zahir, tapi sholat itu harus dilakukan secara batin. Dan ini adalah kategori khusyuk menurut ulama fikih. Khusyuk itu Bapak Ibu tidak harus kita belajar kemana-mana, cukup dua hal. Kita buka kitab-kitab ulama itu, khusyuk itu ada dua. Yang pertama, hudurul qalbi wa sukunul jawari. Kalau kita mau sholat kita khusyuk, hadirkan hati kita di dalam sholat itu. Ini mudah sekali diucapkan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau tanya, mau kita survei ini, siapa yang sholat isya tadi dari takbir sampai salam hatinya hadir? Mungkin tidak berani kita angkat tangan Bapak Ibu sekalian, karena saking sulitnya khusyuk itu. Terkadang ketika kita takbir, apa yang terbayang di pikiran kita? Apalagi bapak-bapak yang sibuk, mau liburan, pekerjaan menumpuk, mau diselesaikan. Ketika takbir, Allahu Akbar. Pekerjaan yang tidak ada solusinya tadi siang, terbayang semua. Dapat ini solusinya ini. Oh gitu Pak ya. Nanti ketika ada yang lebih parah lagi Pak, saya kebetulan guru, pernah kepala sekolah juga. Kalau lagi ujian itu kan banyak harus kita koreksi Pak ya. Ketika takbir itu, muncul semua ide-ide bagaimana ngoreksi ini biar cepat begitu Pak ya. Bapak-bapak yang kerja di perusahaan mungkin, kebetulan atasannya, tadi baru tidak terpecahkan dengan anggotanya, bagaimana ini ya, nyambung pipa ini bagaimana. Ketika sholat, terbayang itu Pak. Dapat ini begitu Pak ya. Nanti setelah selesai sholat ketemu anggotanya langsung dikumpul, kumpul. Ya, dapat saya solusinya ini. Dapat dari mana Pak? Sholat tadi saya dapat solusi. Sholat dapat solusi pekerjaan Pak. Dan itu Pak, mungkin ya bapak-bapak mungkin tidak banyak ya, karena sudah berumur juga apa juga mau dipikir Pak ya. Tapi kalau yang masih muda-muda ini Pak, apalagi mohon maaf adik-adik yang kesehariannya buka WA itu Pak, sholat itu apalagi bunyi HP-nya, makanya HP itu Pak, betul itu masjid itu, kalau perlu matikan HP itu, karena sekali bunyi Pak, ingat WA-nya, waduh ada grup tadi, grup apa, jangan-jangan dosen yang WA ini hilang sudah Pak, buyar resep. Jadi menghadirkan hati itu mudah diucapkan Pak, tapi susahnya luar biasa.
Ini yang paling susah. Yang paling mudah juga belum tentu juga kita lakukan, Pak. Sukunul jawari, tertib sholatnya. Bapak-bapak habis ini, jangan sekarang lah. Habis ini buka WA, buka YouTube, cari Pak, sholat paling cepat di Indonesia. Ketemu itu Pak. 23 rakaat berapa Pak? 5 menit. Sekarang Pak, bangga itu takmirnya. Alhamdulillah, tahun ini pecah rekor. 3,5 menit. Nanti buka Pak ya. Wah begitu Pak. Dan itu banyak Pak. Tambah banyak, tambah hari itu yang muda-muda itu tambah datang ke masjid itu. Kalau masjid ini imam kita agak lama, mungkin hari keempat ditandain, cari yang lebih cepat lagi. Itu Pak, keadaan kita itu. Mungkin kalau bukan kita, anak kita begitu, keluarga kita begitu. Nah ini Pak, bagaimana sholat kita mau berkualitas. Jadi itu bisa kita ngukur sendiri Pak. Nggak usah kita ngukur orang lain ya. Nanti dilihat teman, ini yang kalau sendiri itu sholatnya cepat betul. Berarti dia tidak dapat ketakwaan. Tidak begitu Pak. Kita ukur diri kita masing-masing. Itu yang pertama itu bertambah keiman. Yang kedua bagus pelaksanaan sholat. Bagaimana caranya? Ya tadi Nabi sampaikan. Bayangkan sholat terakhir. Sebenarnya ini bukan hanya bab sholat Pak. Mau puasa juga kalau kita bayangkan ya. Jangan-jangan tahun depan kita tidak ada lagi, nggak bisa puasa lagi, tidak mungkin kita tidak serius puasanya Pak. Kemudian yang terakhir, waktu juga yang terbatas, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Kalau kita mau tahu sukses tidak puasa kita, ada bekasnya tidak puasa kita, berinfak itu tambah mudah Pak, tambah ringan kita berinfak. Alhamdulillah, kapan hari kami tahadus bin nikmah pesantren karena kami juga panitia. Kami lelang sekalian begitu Pak. Ayo Bapak-bapak, siapa yang mau ikut memberi makan orang berpuasa? Dalilnya hafal semua Pak. Man fattara iman kana lahu ajruhu min ghairi ayyan khususai'a. Hafal semua. Tapi untuk ngasihnya itu berat Pak. Luar biasa beratnya gitu. Nah, ini masih ada kesempatan, terutama ada orang iktikaf, ada orang berbuka puasa. Lakukan Pak sebisa mungkin. Kalau kami berbagi tips, kami Pak, karena uangnya tidak banyak, kami guru di pesantren. Kami dengan istri itu Pak komitmen. Di awal sisihkan deh berapa persen dari penghasilan kita, beli air, antarkan ke masjid. Dan ternyata kita tidak usah ngantarkan Pak. Beli di toko dekat masjid, Pak, beli air 1 dos, antarkan ke masjid ini. Mau Pak orang toko itu. Dan yakin saya Pak, tidak bakalan berani curang orang toko itu Pak. Bayangkan. Minuman untuk masjid, untuk orang berbuka, dan tidak mungkin curang, tidak usah dilihat Pak, yakin kita, dianterin begitu. Dan ini masih ada kesempatan untuk kita ambil bagian. Semoga 3 yang ada di surah Al-Baqarah ini bisa kita evaluasi ibadah puasa kita, ibadah yang lain kita, bertambah keimanan kita. Ada rasa begitu Pak ya. Kalau baca Al-Quran itu tambah ada rasanya, kalau melakukan kebaikan itu tambah rajin, kalau terbersit keburukan tambah takut kita. Kemudian sholat kita tambah kita jaga. Waktunya, pelaksanaannya. Kalau yang laki-laki berjamaahnya. Kemudian berinfaknya. Jangan lupa. Dan itu yang disampaikan ulama. Yang 3 ini kan kembali kepada yang 2 itu Pak. Qoribum minallah harisun binnas. Iman dan sholat itu urusan kita dengan Allah. Infak itu urusan kita dengan manusia. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua mau mengukur bagaimana puasa kita, tambah dekat enggak dengan Allah, tambah peduli enggak dengan manusia. Kalau itu enggak ada Pak, tambah selesai Ramadan kita tambah beringas itu kepada teman, mungkin bukan begitu Pak Ramadan yang diharapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan meninggalkan Ramadan kepada kita dalam keadaan dosa sudah diampuni. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.